Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Namun dunia belum sepenuhnya mengakui. Belanda datang kembali, agresi militer, pertempuran di kota maupun desa, mengalirkan darah rakyat. Namun Indonesia tak pernah menyerah. Diplomasi menjadi senjata lain setelah senjata api. Hingga akhirnya 23 Agustus 1949, Muhammad Hatta berangkat ke Den Haag untuk menghadiri konferensi meja bundar. Saudaraku Hatta, bangsa ini telah berkorban jiwa dan raga. Sekarang kau membawa suara mereka ke meja perundingan. Bung, saya tahu ini bukanlah perjalanan mudah. Mereka Belanda masih menginginkan kita untuk membayar hutang-hutang perang dan bahkan menahan Irian Barat. Kemerdekaan itu bukan hadiah, Bung. Tapi itu hak bangsa kita. Jangan goyah. Rakyat telah menanti. Saya bukan siapa-siapa tanpa mereka. Sejarah ini mencatat pengorbanan untuk mereka, seluruh bangsa Indonesia, bukan untuk saya. Tuan Hatta, Belanda rela mengakui sovereignty Indonesia. Namun, syaratnya jelas, Kolonialstad harus dibayar. Nieuw-Guinea believe under Netherlands tetap di bawah Belanda. This is the compromise, the dark accord, there will be no official reconstitution. Your Majesty, bangsa ini telah berkorban segalanya. Bagaimana mungkin setelah merdeka kami masih harus membayar hutang-hutang perang? Tuan Hatta, real politik tidak selalu adil, tapi dengan kompromis kita tak akan mencapai kedamaian. Baiklah, demi berdirinya bangsa ini Indonesia, saya akan terima. Namun dengan catatan bahwa bangsa Indonesia merdeka tanpa ada pemberian dari Belanda, melainkan dari perjuangan bangsa itu sendiri. Pena ini bukan berisikan tinta saja, namun pena ini berisikan doa dan harapan seluruh bangsa Indonesia. Dengan demikian, dunia akan memandang bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Atas nama Indonesia, saya menandatangani naskah ini. Kiranya dengan ini penderitaan rakyat Indonesia telah berhenti. Pada waktu yang sama, di Jakarta, Sultan Hamengkubuwono IX bersama A.H.J. Loving menandatangani dokumen. Dari sini secara resmi Belanda menyerahkan kedaulatan. Yogyakarta pernah menjadi ibu kota republik saat Jakarta jatuh. Rakyatku rela berkorban, mengorbankan istana demi perjuangan. Kini perjuangan itu telah terbayarkan. Bagaimana nasib bangsa ini? Apakah Belanda tidak tunduk pada suara rakyat? Saudara-saudara saya hormati, setelah penantian panjang, setelah perjuangan besar, Den Haag, 27 Desember 1949, dengan hormat saya nyatakan bahwa kini bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Kini bangsa kita sudah tidak dijajah oleh bangsa lain. Kini tanah kita sudah tidak diinjak oleh bangsa lain. Dan kini sumber daya kita sudah tidak dirampas oleh bangsa lain. Merdeka! Kami telah lapar, terusir, kehilangan keluarga. Namun pada hari ini, semuanya terbayar oleh satu kata. Merdeka! Hari ini saya dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. Jakarta kembali menjadi ibu kota bangsa kita. Namun perjuangan belum selesai. Irian Barat masih terpisah.
Mari kita bersumpah tak akan ada lagi tanah yang terpisah dari Ibu Pertiwi. Merdeka! Sejarah mencatat 27 Desember 1949, Belanda menyerahkan dan mengakui kedaulatan Indonesia di Belanda maupun di Jakarta. Sebelumnya, 19 Desember 1949, Kabinet RIS dibentuk dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri, Mr. Asad pemimpin Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta. Semua ini adalah awal bagi bangsa muda untuk melangkah. Perjuangan rakyat, darah para pahlawan, diplomasi para pemimpin mengantarkan Indonesia berdiri tegak di mata dunia. Atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Merdeka!